Nah, beliau menyatakan termasuk dari sekian jumlah syubhat-syubhat, ya, yaitu apa? Tidak menjadikan sesuatu yang telah dibeli dalam tanggungan kita. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الموجودة في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى آخر الساعة وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستدل لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد وبحق آل دستوركم يا أهل الدرق ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dalam majlis taklim ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, dijadikan majlis ini majlis yang khair, majlis yang barakah, jadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini karena kita waktu, ya, kita nggak baca fikih, ini kita baca tasawuf aja sedikit. Ya, kita doakan pengarang kitab ini Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, ya, ditinggikan magamnya sampai magam Siddiq kita Kubra, ya, Qutbiyah. Dan pada guru-guru kita Habib Bakar bin Hasan Attas, Habib Naqib bin Syubakar, Habib Rizik Syahab, Habib Umar bin Hafid, Habib Abu Bakar Masyhur, ya, habaib kita yang masih hidup semuanya, guru-guru kita Ustaz Muhammad Fad'ak, Habib Hasan, anak-anaknya, putra-putranya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ya, putranya Ustaz Qasim Baharun, ya, dan semua para habaib yang berjuang, ya, untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Ya, ala hadhihi niyyah wa likratan salih wa ila hadatin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulum fil amin masailun fil amwal allati fiha syubhah. Ini kita membaca tentang masalah-masalah yang ada remang-remangnya, yang ada syubhatnya, kebelum jelasannya. Ya, kita bahas kemarin tuh. Gimana kalau diundang sama pejabat yang korupsi, pejabat yang koruptor. Kita tahu dia korupsi, tapi dia juga punya penghasilan yang halal dari sisi yang lain. Kalau diundang gimana tuh? Kita diundang makan sama mereka, bagaimana tuh? Ya. Kalau kita tahu, ya, dia korupsi, sebaiknya kita menghindar. Ya. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan boleh selama kita tahu dia ada penghasilan yang halal dari sisi yang lain, kita boleh. Ya, tetapi tetap utamanya dihindari. Ya. Karena yang namanya syubhat itu kan belum jelas. Ya. Baik. Ini kalau tidak diminta, ya. Tapi kalau minta nggak boleh. Ya. Ini kita nggak minta diundang. Kita nggak minta dikasih, dia yang ngasih. Itu lain, enggak. Boleh terimanya. Tapi kalau kita tahu ini pejabat korup, kita jangan. Ya. Tapi ini permasalahan yang kedua sekarang. Su'ila, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulum fil amin. Su'ila sayyidina al-Habib Abdullah al-Haddad nafa'allah bih an hukm al-akli min ta'am man mu'amalatuhu fasidah. Ya, ditanya Al-Habib Abdul Haddad Sahib Ratib tentang hukum makan daripada makanan orang yang muamalahnya fasidah. Ini muamalahnya nggak benar, jual belinya nipu atau tidak sah, ya. Dia makan riba, dimakan halal, dimakan semua, dimakan sama dia. Ya, udah campur-campur deh, ya, fasid. Bagaimana tuh kalau begitu? Kita dikasih makanan orang yang begitu.
Wa hukmu muamalati, bagaimana hukum berinteraksi sama dia? Nah, ini pertanyaannya. Maka beliau menjawab, faqala radhiyallahu anhu fi jawab ammal akal min ta'amin insan lahu syai' min al-muamalatil fasidah. Adapun makan, ya, dari makanan orang yang bagi dia ada sedikit daripada muamalah fasidah atau muamalahnya fasidah, ya, fa in kana lahu muamalat sahihah, jika dia orang tersebut ada sebagian, ya, mempunyai muamalat yang bagus, yang benar, sahih juga. Jadi dia punya amal fasidah, tapi sebagian dia mempunyai amal yang solehah. Bagaimana? Ya, seperti contohnya dia punya pohon-pohonan, ya, punya pohon korma, punya cingke, punya pala, mungkin kalau di sini, ya. Nah, itu sah hak dia. Tapi dari kerjaan dia, jabatan, dia korupsi, dia dagang tukang nipu. Nah, dari sisi lain gitu ya. Tapi yang ini halal. Bagaimana tuh? Ya. Wa kana al-halal min mali aktsar min asy-syubhat. Nah, kalau makanan yang dia miliki lebih banyak halalnya daripada syubhatnya, ya, dan daripada banyak halal lebih banyak daripada yang haram di tangannya, maka ulama rahimahullah menyatakan ya juz, dibolehkan, ya. Jadi aklu ta'am wa muamalah min hadza usuh. Boleh kalau lebih banyak harta halalnya dibandingkan harta haramnya. Kita makan boleh sama dia, enggak apa-apa. Wajib wal wara itinab dzalik ma'amkan wallahu. Tetapi wara menghindari daripada itu sebisa mungkin. Wallahu. Ya, jadi beda antara jawaban fikih sama jawaban tasawuf. Jawaban fikih tadi boleh, dia banyak rezeki halalnya, boleh. Tapi jawaban tasawuf menghindar lebih utama. Wara bahasan tasawuf. Ya. Kata fikih tanpa tasawuf percuma. Fikih tanpa wara enggak ada gunanya. Ya enggak? Karena fikih bisa apa? Dicari trik. Ya enggak? Helah. Kita kan ahli fikih ini suka mencari helah. Tahu helah? Trik. Seperti gini. Ana pedagang, pengusaha. Setiap haul perputaran 1 tahun, ana harus wajib mengeluarkan zakat. Contoh nih, contoh. Ya enggak? Sudah wajib kena 1 bulan lagi, ana wajib mengeluarkan zakat, ana pakai ini uang buat makan, buat ini. Akhirnya jumlah nisabnya berkurang. Tidak sampai 1 tahun. Jadi cuma 11 bulan. Tidak wajib zakat. Nah, enggak? Itu trik fikih. Bisa aja dipakai begitu. Nah, berarti apa? Dia punya fikih tapi buat main-main. Ya enggak? Nah, itu bisa. Tapi kalau tasawuf wara. Ya. Jadi semuanya ada jawaban fikihnya. Satu masalah lagi. Berarti jawabannya kalau hartanya lebih banyak haramnya gimana? Kalau lebih banyak halalnya boleh, kata Habibullah. Kalau lebih banyak haramnya, nah ini mantuknya begitu. Ini ada mafhum, ini mantuk terucap seperti ini. Berarti mempunyai pemahaman kalau hartanya lebih banyak haramnya tidak boleh. Paham ya? Masalah yang ketiga. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah fi Mukhtasar Ihya min jumlati syubuhat an la yakuna syai'an mimma qad syara fil zimmah walakin qada thamanu min haram illa an yakuna taslimu at-ta'am qabla qabd al-thaman bi tibin qalbin fa akalahu qabla qada al-thaman fa huwa halal bil ijma' wa la yanqalib bi yaday al-mal fi muqabalati min al-haram haraman bal ghayatu alla tabarra dhimmatu fa ka'annahu lam yaqdi ath-thaman wa la yahrum ma akal wa in abra min dhimmatu ma'al ilm bi kauni thaman haraman fa huwa yujib bi rad dhimma wal hil wallahu alam. Ya, masalah rumet ini. Ya.
Berkata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Ihya. Jadi Ihya itu Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu diringkas lagi sama beliau Imam Ghazali. Jadi 1 jilid. Nah, beliau menyatakan termasuk dari sekian jumlah syubhat-syubhat, ya, yaitu apa? Tidak menjadikan sesuatu yang telah dibeli dalam tanggungan kita, ya, dalam tanggungan, tetapi telah terselesaikan harganya daripada yang haram. Jadi kita melakukan transaksi, ya, masih dalam tanggungan tapi hartanya dari haram, ya. Nah, ini nggak boleh ini. Kecuali menyerahkan makanan sebelum diterimanya harga. Anda pesan makanan seperti itu, ya. Kita terima nih makanan, ya. Sebelum uangnya dibayar, ya. Bi qalbin, dengan hati yang bagus, fa'akalahu, maka dimakanlah sama kita, ya, sebelum membayar harganya. Fahuwa halal bil ijma', maka itu sepakat ulama. Ini Anda pesan durian, contoh nih, ya enggak, udah sampai barangnya, Anda makan, belum dibayar, boleh enggak? Boleh, sepakat ulama. Seperti ente beli bakso aja, Mas, bakso ya, belum bayar kan, kita makan aja dulu, udah masuk baru kita bayar, ya gitu, seperti itu nggak apa-apa, halal itu, ya, sepakat, ya. Dan tidak dibalik, wala yang qalib bi adail mal fi muqabbati bil haram, ya, dengan mengadakan harta dengan perbandingan yang haram, maka haram juga, ya. Jadi kalau makanan halal deh, tapi kalau bangsa handphone atau bangsa benda yang lain selain makanan nggak boleh dimiliki kecuali sudah, karena makanan karena nggak bisa bertahan, ya enggak, kalau ente simpan kan nggak bisa dia bertahan lama, makanya boleh segera dikonsumsi. Tapi kalau yang berbentuk uang, berbentuk yang lain nggak boleh, ya, kecuali udah diselesaikan dulu. Zakar al-Imam Suyuti rahimahullah fil ashbah wan nadhair annahu law amma al-haram qutran. Ini ashbah wan nadhair, tahu ashbah? Kitab ashbah wan nadhair kitab usul fikih. Kalau ente belajar fikih harus ente belajar usul fikih. Nanti ada lagi namanya ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih, namanya ashbah wan nadhair, ya. Contohnya begini, Imam Suyuti yang menyebutkan ini, seandainya dalam satu negeri ini semuanya haram makanan, ya, tidak didapat makanan yang halal kecuali sangat jarang, ya. Bagaimana? Fa innahu yajuzu isti'mal ma yahtaj ilaih. Maka dibolehkan menggunakan apa yang dia butuhkan. Karena makanan susah yang halal, maka kita makanlah seperlunya saja. Yang dibutuhkan aja untuk kekuatan tubuh kita, ya. Wala yuqtasar 'ala ad-darurah, ya. Dan tidak diringkas kecuali yang darurat saja. Qala al-imam wala yartaqa ila tabassut wala akal malad, dan tidak boleh meningkat kepada berlebih-lebihan, ya, atau makan makanan yang enak-enak, cari yang lezat-lezat kita makan, ya enggak, ya. Bal yaktasil ala qadr hajah, tetapi kita makan hanya sekedar yang kita butuhkan saja. Nah, ini kalau sudah merata di mana-mana haram begitu. Qala Ibn Abdus Salam wa fardal masalah ay yatawaqqa ma'rifah sahibil mal fil mustaqbal, ya. Dan kewajiban dalam sebuah masalah yaitu meletakkan pengetahuan pemilik harta di masa yang akan datang.
Ya. Itu kewajiban masalahnya tuh. Ayatawaqqa, ya, terjadinya kita harus dapat pengetahuan kepada pemilik harta ini di masa yang akan datang. Gitu. Wa amma indal yas fal mal hina idzan lil masalih. Ya. Adapun ketika kita putus asa, maka harta saat itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Ya. Lianna min jumlati amwal baitil mal ma juhila malikuhu. Karena dari sejumlah harta baitul mal dari kas negara itu, ya, sekian harta yang ada di baitul mal di kas negara, ma juhila mahilu. Kadang-kadang apa? Tidak diketahui pemiliknya. Ala kulli hal malam ini kita baca hadrat Basudan, semoga Allah jauhkan bala, ya, jauhkan daripada fitnah, dimudahkan segala urusan kita, ya. Ini saja yang saya sampaikan malam hari ini, semoga bermanfaat. Terakhir kita sama-sama doa, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. كلمة الحق علينا نحيا ولا نموت ولا نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين. فاتحة الفقيه المقدم محمد بن علي بن يمي سادة آل بالو إنما كانوا ثم الفاتحة عمر بن عيسى بارك والحي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن البر علي بن حسن أحمد حسن جميع أهل لا إله إلا الله وإلى حاجة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا.